Indonesia memiliki banyak situs bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah situs megalitikum yang penuh pertanyaan dan misteri. Salah satu situs megalitikum tersebut adalah situs Gunung Padang yang terletak di Cianjur. Situs Gunung Padang sampai saat ini masih Kajian menyimpan dan banyak pembugaran misteri. situs prasejarah Gunung Padang. Proses riset dan pembugaran situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Cianjur, Jawa Barat. Hari ini bersama saya Dandi akan mengajak kalian untuk menelusuri situs Gunung Padang yang merupakan salah satu situs terbesar di Indonesia atau mungkin di dunia. Situs ini konon menyimpan misteri tentang peradaban kuno yang telah lama hilang. Perjalanan bersama Time Tracker dimulai sekarang. Gunung Padang, sebuah nama yang mungkin terdengar sederhana. Tapi siapa sangka, di balik perbukitan di Cianjur ini, tersimpan misteri besar yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah dunia. Gunung Padang diperkenalkan sebagai situs peninggalan prasejarah kebudayaan megalitikum yang terletak di Jawa Barat. Situs ini menjadi hangat diperbincangkan karena diklaim lebih tua dari piramida Mesir. Terdapat sumber mata air yang namanya mata air Kahuripan. Sumber mata air ini merupakan cagar budaya yang dimana tidak terjadi perubahan apapun kepada sumber mata air ini. Konon katanya, sumber mata air ini disusun oleh leluhur. Perjalanan menuju situs Gunung Padang tidak mudah. Untuk mencapai puncak situs, pengunjung harus menapaki 370 anak tangga dengan kemiringan 45 derajat, yang katanya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tetapi, rasa lelah ini terbayar dengan pemandangan yang luar biasa, dan tentu saja dengan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di puncak gunung ini. Permisi Pak. Ya, Nama saya Dandi Pak. ya saya Dani sebagai juru pelihara. Ya Pak. Mungkin boleh bantu dijelaskan Pak untuk situs ini ada apa aja di sini? Ya siap, saya bantu. Ya. Saya sebagai juru pelihara megalit Gunung Padang. Nama saya Deni. Udah 20 tahun lah kalau PNS-nya. Situs megalit Gunung Padang dari dahulu juga tidak ada orang yang menemukan gitu. Cuman orang Belanda mencatat keberadaan Gunung Padang itu tahun 1914 yang bernama Injikrum. Ya kalau di bahasa Sundanya itu Netetaraja ni Cakambalan. Nah yang kedua namanya ini Pundan Berundak. Nah yang ketiga ini namanya Step by Step. Zaman dahulu ini tempat untuk peribadatan atau tempat sembahyangnya orang terdahulu, nenek moyang kita, leluhur lah. Nah sekarang ini namanya udah BCB, Benda Cagar Budaya. Upaya untuk ininya, ini ada 3 instansi yang mengelolanya, dari Balai Pelestariannya itu ke Kemendikbud, Kementerian Kebudayaan, terus lagi dari provinsi dan Pemda setempat. Dibantu lagi sama masyarakat sini, Pokdarwis. Cara merawatnya ya dari 3 instansi itu. Jadi intinya teras pertama itu yang disebut nih ada ruang aula tempat seni dan ada nama batu dolmen atau meja batu artar dan batu gamelan. Sama ini Gunung Masigit sebutannya. Teras 1 tuh ya. Nanti kalau teras yang kedua ada injak kaki, ada batu lumbung, batu kursi dan goresan kujang. Itu teras yang kedua ya. Yang ketiganya itu ada tapak kaki, orang lain menyebutnya maung. Nah, yang keempat batu kanuragan. Yang kelima singgasana sama batu pandaringan. Jadi ada 5 teras atau 5 undakan di sini. Nah, menurut informasi ini batuannya masih misterius gitu ya. Batuannya tidak ada orang yang tahu ini batuannya dari sini atau dari mananya gitu. Tapi diperkirakan menurut penelitiannya usianya nyampe 25.000 tahun sebelum Masehi. Ininya dahulu mungkin sama secara sekarang dengan adanya gotong royong. Gotong royong atau istilahnya ya berkelompok lah, kelompok-kelompok gitu, berkelompok.
Ya filosofinya tersimpan kayak di sini kan sudut segi batunya 5. Mungkin itu filosofinya bisa kalau orang yang beragama Islam bisa melaksanakan yang 5 waktu itu gitu filosofinya kan. Atau kalau dikaitkan, nah ini dikelilingi sama 5 gunung, terasnya juga 5 teras kayak gitu itu simbol filosofinya gitu kan. Fungsinya yang pertama itu mungkin kalau ada nama sumur kahuripan mungkin dahulunya ada kehidupan. Nah, maka orang berbondong banyak ke sini itu kan 2 sebutannya. Kalau dahulu mah cuman jarah, kalau sekarang mah jarah dan wisata sebutannya gitu. Jadi air yang pertama untuk pola ininya yang untuk haus, yang kedua kita yang punya penyakit apapun insya Allah dengan adanya air sumur kahuripan itu bisa sembuh kalau kita yakin sama yang Maha Kuasa Allah gitu. Kadang di sini ada ritual khusus setahun tuh 3 kali. Ada yang menyebutnya di sini itu Sekabanda. Jadi berbondong-bondong masyarakat sama orang sini datang ke Gunung Padang atau satu suro itu gitu. Jadi setahun tuh ada 3 kali. Mungkin ya secara ininya untuk melihat pemandangan ke sana itu jadi biar kita bisa melihat orang yang mau niatnya jahat. Jadi kepantau lah gitu. Kalau di atas ya kalau di Gunung Padang ini orang yang datang ke sini itu kadang-kadang gimana orangnya. Jadi titipnya Bapak ke setiap orang ke sini mohonnya jaga tata krama gitu. Ya menurut saya ya mungkin ini karena ini mah lebih tua yang tadi disebut Punden Berundak itu baru ada candi dan piramid. Jadi ini mah lebih tua namanya Punden Berundak itu gitu. Nah, dari Gunung Padang itu orang yang berkunjung ke sini mungkin ya salah satu pantangan larangannya ke Gunung Padang ini jangan sampai duduk di batuan yang berdiri, besar geser batu sembarangan. Terus lagi mungkin tata cara atau tata keramanya harus benar-benar bagus. Nah, yang keempatnya mungkin sampah atau jangan makan di area situ gitu. Baik, kita sudah sampai di teras pertama. Seperti yang bisa dilihat, ada banyak bebatuan di sini. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, untuk yang bebatuan ini pada awalnya untuk apa? Mungkin dari yang ini. Pertama ini teras yang pertama ada ruang aula tempat seni dan batu dolmen meja batu altar itu sama batu gamelan dan gunung masigit. Oke, untuk yang tadi yang meja altar itu untuk apa Pak dia? Tempat untuk penyimpanan sesajian. Oke. Dan yang kedua itu seni musik jenis batuannya andesit piroksin. Dan gunung masigit itu mungkin tempat peribadatan zaman nenek moyang dahulu. Berarti untuk ruangan ini untuk semacam ritual pada zaman dahulu ya Pak? Iya, untuk tempat ritual. Gunung Padang telah ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya yang menjadi magnet riset pakar arkeologi maupun geologi. Penemuan terus terjadi, tetapi misteri yang terkandung di dalamnya masih belum terkuak seutuhnya. Batuan yang disusun membentuk Gunung Padang atau yang dikenal sebagai columnar joint. Dalam ilmu geologi, columnar joint terbentuk karena adanya letusan gunung berapi. Oke, ini kita udah sampai sekarang di Batu Gamelan. Mungkin boleh tolong dijelaskan Pak tentang Batu Gamelannya ini? Batu gamelan ini bisa dijelasin jenis bentuk batuannya ini andesit piroksin. Jadi mengandung kadar besi tinggi atau mengandung logam. Oke. Kalau untuk namanya sendiri Batu Gamelan berarti bunyinya seperti alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Oke. Mungkin boleh kita coba. Nah, di raba-raba ini bisa dicoba tuh. Jenis bentuk andesitnya ini bersuara. Oh iya. Ya, kita sekarang udah nyampe di teras yang kedua. Oke. Untuk di teras yang kedua ini situsnya ada apa aja Pak? Boleh tolong dibantu Pak? Jelasin ya siap. Pertama ini ada namanya batu kursi, ini batu lumbu, itu ada injak kaki dan goresan kujang. Mungkin boleh dari yang tadi batu kursi ya Pak? Itu pada waktunya itu dipakai untuk apa ya Pak? Diperkirakan ini tempat untuk merapat
raja Oh. terdahulu. Oke, kalau yang Lumbung ini tempat penyimpanan. penyimpanan. Nah, kalau itu injak kaki. Hmm. Nah, ini kujang itu kalau artian filosofinya kukuh karena janji. Oh iya, oke. Gitu. Nah, sekarang kita ada di teras 3. Ini yang dinamakan dengan batu tapak maung. Yang Jadi ini. simbolnya silokanya Hmm. maung itu manusia unggulan. Oh, itu filosofinya berarti Iya. dari batu ini ya Pak ya. Ini di situs ketiga ya Pak. Ya, Hmm. teras ketiga. Boleh kita lanjut yang keempat Pak? Boleh, siap. Ada Ya. di sana ya? Ah, Oke, ayo Pak. Nah, ini kita udah ada di teras 4. Ini namanya batu kanuragan. Kanuragan itu pelapung senja untuk kekuatan atau kayak bersih barbal itu. Oh iya. Berarti ini fungsinya pada di zaman dulu itu untuk kekuatan ya, Pak. Kekuatan. Simbol kekuatan ya. Iya, simbol Oke. kekuatan. Oke, Pak. Berarti untuk yang di situs keempat satu ini. Iya, Oke. Mungkin kanuragan. kita ya Kak. Apa tadi namanya, Pak? Kanuragan. Kanuragan. Oke. Siap. Boleh kita lanjut ke situs berikutnya, Pak? Ya, ini teras 5 Oke. yang disebut dengan singgasana. Oke. Ini teras 5, jadi pas mau masuk datang ke sini kita harus buka alas kaki. Oh iya, gitu. Pak. Baik. Nah, alas kaki itu ini tempat untuk berdoa menghadap ke Pasarah Gunung Oh. Gede, Ke sana. Pangrango. Jadi ini meditasi lah atau meditation. Berarti di kalau yang situs kelima ini fungsinya itu lebih ke spiritual ya, Pak ya? Iya, spiritual. Spiritual, oke. Berarti ini situs terakhir ya, Pak ya? Iya, terakhir. Oke. Berarti saya boleh duduk ya, Pak ya? Boleh. Oke. Emang enak sih ya, Pak, buat Ya. meditasi ya. Meditasi. Ada pihak ke sana ya, Pak ya? Iya. Oh. Berarti dipakai untuk di unsur spiritual pada zaman Iya. dulu ya, Pak? Zaman dulu. Oke. Karena kita sudah sampai di situs kelima, ini situs yang terakhir ya, Pak? Iya, terakhir. Ini situs yang terakhir, jadi untuk dari penjelasannya mungkin sampai sini ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Izin, Pak. Iya, siap. Situs Gunung Padang adalah situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara yang letaknya di Cianjur, Jawa Barat. Situs ini merupakan pertanda bahwa adanya kehidupan manusia kuno. Dari situs-situs yang tadi merupakan suatu bentuk kehidupan di zaman kuno. Walaupun usianya dan fungsinya masih diperdebatkan oleh para peneliti, akan tetapi memiliki nilai yang penting bagi sejarah kita. Untuk saat ini, cerita mengenai keberadaan situs Gunung Padang yang berkaitan dengan peradaban masyarakat prasejarah masih sebatas spekulasi. Namun, jika ini benar, maka tak salah jika kita menganggap bahwa leluhur kita merupakan bangsa yang maju akan teknologi. Untuk itu, pelestarian situs Gunung Padang menjadi langkah penting untuk memastikan warisan peradaban Nusantara tetap terjaga bagi generasi mendatang. Gunung Padang mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipelajari dan dipahami. Dari situs ini, kita dapat menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki jati diri yang istimewa dan unik. Saya Dandi dari Time Tracker, dari situs Gunung Padang, pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan yang berikutnya. Cek.